Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Penjajahan itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun ya, kalau kebodohan masih ada. Sekali lagi saya katakan, penjajahan itu tidak akan bisa hilang ya dari muka bumi ini kalau kebodohan masih ada. Kenapa ada penjajahan? Karena ada kebodohan. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme ya. Dan biasanya orang yang menjajah itu lebih pintar daripada orang yang dijajah. Jadi penjajahan zaman now tidak hanya menggunakan senjata seperti zaman dulu ya, menggunakan fisik seperti yang dilakukan oleh Jepang, Belanda dan lain sebagainya, menjajah Konoha. Tidak hanya seperti itu, tapi di zaman now itu menggunakan ekonomi, budaya, pengaburan budaya, pengaburan sejarah, tradisi, mengganti tradisi, bahkan menggunakan ideologi atau memanfaatkan agama. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu banyak ormas berkedok agama. Karena apa? Karena menggunakan agama untuk menjajah. Ya, tidak hanya itu, korupsi juga sebenarnya bentuk daripada penjajahan. Lah, kok korupsi bagian daripada bentuk penjajahan? Ya, dia mengkorupsi duit masyarakat. Bayangkan, nyolong duit, mencuri, merugikan, membodoh-bodohi masyarakat. Itu bagian daripada penjajahan. Korupsi itu bagian daripada penjajahan. Jadi itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa Konoha itu sampai sekarang masih dijajah. Belum lepas yang namanya dari penjajahan. Belum. Masih dijajah oleh apa? Dijajah oleh koruptor ya. Kalau saya jadi presiden ya, ngimpi kali ya jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, saya akan menggali 101 kuburan bagi koruptor dan sisain buat saya ya, sisain buat saya kuburan itu 101 kuburan, sisanya buat saya 100 buat koruptor dan 1 buat saya. Saya tidak asal ngomong ya, ini benar-benar saya pertanggungjawabkan. Kalau saya jadi presiden, kasih saya sehari aja presiden, saya akan bunuh 100 koruptor. Saya akan hukum mati, saya akan kubur hidup-hidup ya. Kalau saya korupsi, sisakan buat saya kuburannya. Jadi saya tidak hanya menyalahkan koruptornya, saya juga menyalahkan diri saya kalau saya korupsi. Tapi tar dulu bos, emang lu bisa presiden di Konoha? Nggak bisa. Presiden di Konoha itu ya harus mayoritas, sukunya juga mayoritas, nggak bisa. Ya bukan berarti rasis ya. Kenapa? Karena persepsi masyarakat itu ya harus mayoritas, agama mayoritas, sukunya mayoritas. Kalau nggak, lu nggak bakal dipilih. Jangan ngimpi deh. Ya juga ya. Ntar dulu bos, kalau mau presiden di Konoha itu nggak boleh ngasal ya. Agama mayoritas, nggak bisa minoritas. Sampai lu jungkir balik ya, ya dari Monas sampai ke patung Liberty yang ada di Amerika, sampai lu jungkir balik ya dari Monas ya, terus kayang ya sampai ke Amerika, nggak bakalan bisa jadi presiden, nggak bisa. Jadi lu jangan ngimpi. Lagian kalau lu ngomong ya, misalnya nih lu jadi presiden atau ketua KPK misalnya, saya akan gali kubur koruptor 101, sisain buat saya 1. Maka yang ada apa? Yang ada dulu didor bos. Di Konoha itu adalah negara mafia, lu yang dihabisi duluan. Jangan ngimpi ya, pokoknya jangan ngimpi deh. Ya, karena di Konoha itu koruptor itu sudah seperti budaya. Kenapa koruptor di Konoha itu seperti budaya? Karena apa? Karena zaman dulu, zaman nenek moyang kita juga sudah banyak yang korupsi. Apa buktinya? Buktinya pembangunan Anyer Panarukan itu dibayar loh sama Dendels. Tapi di sekolah kita mengkampanyekan Dendels. Dendels itu orang jahat, Dendels itu penjajah dan sebagainya. Padahal baru-baru ini viral tuh ya, dibayar. Siapa yang korupsi duitnya? Ya pejabatnya lah, camatnya, bupati zaman dulu,
gubernur zaman dulu, perangkat desa zaman dulu. Pokoknya korupsi berjamaah. Ya bayangkan, sedangkan pemilihan aja, ya, pemilihan DPR, pemilihan bupati di Konoha, nggak semuanya tapi biasanya seperti itu. Kalau warganya nggak disogok 200.000 per kepala, 300.000 per kepala, nggak bakal nyoblos. Malas ke TPS. Ngapain ke TPS? Nggak ada untungnya juga. Kalau misalnya nggak ada yang nyogok, nggak bakal mau ke TPS. Jadi itu saking bobroknya korupsi di Konoha. Jadi korupsi itu tuh tidak hanya yang dilakukan oleh para pejabat, tapi masyarakat juga. Jadi biasanya masyarakat yang korupsinya tinggi akan menghasilkan pemerintah yang koruptor juga. Ini seperti kakak adik ya, 11-12. Pemerintah yang korup itu biasanya dihasilkan dari masyarakat yang korup. Jujur aja deh, kita tuh sering korupsi kan, masyarakat. Korupsi waktu, itu juga bagian daripada korupsi. Ya, nanti ada truk terguling di jalan, terus dijarah, itu kan bagian dari pencurian, itu bagian korupsi. Korupsi kan mencuri kan, sama aja, apa bedanya? Apalagi ditilang polisi Konoha misalnya, udah deh 8 anak aja bayar dan lain sebagainya. Jadi susah. Kalau saya ngomong seperti ini ya, sisakan buat saya kuburan 100 saya akan kirim ke koruptor. Saya akan gali 101 kuburan, 100 buat koruptor, 1 buat saya. Maka yang ngebunuh gue itu bukan pemerintah, tapi bukan koruptornya, tapi masyarakatnya. Karena masyarakatnya doyan koruptor. Jadi jangan ngimpi ya. Jangan ngimpi. Mohon maaf ya, saya agak ini ya, sedikit santai ya bahas tentang korupsi di Konoha ini. Temanya serius, tapi saya bawa dengan santai, dengan cara komedi yang yang nggak lucu-lucu amat sebenarnya. Dengan cara stand up komedi yang nggak lucu-lucu amat. Jadi akhir-akhir ini ya sedang viral, yaitu Pertalite dioplos jadi Pertamax. Sialan emang. Ya, mana kemarin gua ngisi bensin Pertamax lagi di mobil. Gila. Bayangkan gua bela-belain ya ngisi Pertamax, guys. Saya enggak, bukan kelebihan duit ya, tapi saya pengen berkontribusi terhadap negara. Ya selain karena pakai aplikasi nggak bisa. Berapa kali gue coba pakai aplikasi nggak bisa. Ya mobil gue itu nggak terdaftar kayaknya ya di aplikasi, sehingga ngisi Pertalite itu nggak bisa dan harus ngisi Pertamax. Dan sialnya ketika saya mendengarkan kebijakan dari Dirut Pertamina, ya kebijakan sialan itu mengoplos Pertalite jadi Pertamax. Aduh, bayangkan sekitar 197 triliun bos dirugikan negara. Bayangkan 197 triliun. Saya melihat masyarakat kayaknya nggak peduli amat dengan korupsi. Nggak peduli amat, biasa-biasa aja saya melihatnya. Tis-tis aja. Bahkan saya bikin video ini, kalau boleh jujur ya, saya juga malas-malasan sebenarnya. Kenapa nggak bakalan didengerin juga? Saya ngomong seperti ini berbusa-busa juga nggak bakalan didengerin. Ya nggak bakalan di-share juga video ini. Bahkan didiamin juga, ngapain? Karena kesadaran masyarakat itu nggak ada kalau masalah korupsi. Karena mohon maaf ya, sebesar-besarnya nggak semua warga Konoha seperti itu. Karena masyarakat kita juga pencuri, guys, juga korupsi. Iya, itu sebenarnya alasannya. Jadi mana ada maling teriak maling, ya kan? Bener nggak? Pemerintah atau Dirut Pertamina jadi korupsi sekarang ini, itu hasil dari apa? Hasil dari masyarakat kita, produk dari masyarakat. Ya, yang milih dia siapa? Ya masyarakat. Siapa yang milih Dirut ya? Presiden. Yang milih presiden siapa? Masyarakat. Yang milih DPR siapa? Masyarakat. Ya. Jadi masyarakat yang korup itu akan menghasilkan pemerintah yang korup. Ini simbiosis mutualisme, seperti lingkaran setan. Ya. Nggak ada tuh sejarahnya misalnya masyarakatnya bersih semuanya dari korupsi. Nggak pernah yang namanya korupsi.
berkelakuan baik, tidak pernah yang namanya menjara, mencuri, berbohong, telat, korupsi waktu, nggak pernah seperti itu. Dan pemerintahnya bersih. Nggak ada sejarah seperti itu, nggak ada di mana. Ya. Jadi banyak warga Konoha yang mengatakan bahwa kalau pemerintahnya bersih, masyarakat juga bersih. Nggak bisa. Dari akarnya dulu, masyarakat ya. Ibarat pohon ya, kalau kita mau menghancurkan sebuah pohon ya, sebatang pohon, hancurkan dulu akarnya. Kalau kita potong rantingnya, potong batangnya, itu akan bertunas terus ya. Jadi akarnya dari mana? Dari masyarakat. Akar daripada korupsi itu di masyarakat. Ya, seperti gunung es ya. Jadi di bawah itu masyarakat. Mohon maaf ya, masyarakat Konoha tapi ya, karena orang Indonesia itu anti kritik biasanya guys. Anti kritik. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang berjamaah. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya bersih, ya pemerintahnya nggak korup, ya bisa aja korupsi semakin habis di Konoha, semakin berkurang. Tapi masalahnya kalau ada yang mengatakan, saya akan gali 100 kuburan bagi koruptor, sisakan buat saya 1. 99-nya saya kasih untuk koruptor, 1 buat saya. Maka yang bunuh saya itu masyarakatnya guys, mafianya, bukan koruptornya. Ya bisa aja koruptor ngegaji orang gitu, ngegaji masyarakat. Ya, lu bunuh itu ya si Rei Konoha, si Alan itu kurang ajar, ngapain sih dia di sini, sok-sok cuci lagi kan. Biasanya kalau koruptor ngomong gitu ya, terus digaji orang, digaji masyarakat misalnya, masyarakatnya pasti mau dikasih miliaran misalnya, pasti mau. Kenapa? Karena SDM rendah, dia nggak mikir kalau saya bunuh si Rei Konoha ini, maka korupsi tidak akan habis di Konoha, nggak bakalan selesai. Mereka lebih mementingkan perutnya mereka sendiri ya. Jadi saya melihat di Konoha itu, kenapa kita teriak-teriak ya, Dirut Pertamina korupsi merugikan negara 190 T. Kenapa kita teriak-teriak? Karena kita nggak kebagian saja. Coba kalau kita kebagian, diam 1000 bahasa. Itu mah bukan urusan kita, itu urusan pemerintah. Bodoh amat, mau pertamax kayak mau pertalite kayak, gue kan nggak pernah beli pertamax. Ya, gue bela-belain ya beli pertamax full tuh mobil gue beliin pertamax, bayangkan. Tapi yang ada apa? Yang ada gue dibodoh-bodohin ya, dibodoh-bodohin. Jadi dan tersahabat yang tervino kalau misalnya memilih presiden, pemimpin berdasarkan agama, suku dan sebagainya, makan tuh agama ya, makan tuh agama, makan tuh suku. Bisa aja orang yang punya integritas itu dari suku yang minoritas, dari agama yang minoritas ya kan. Tapi di Konoha nggak berlaku seperti itu, nggak. Prinsip masyarakat itu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ada prinsip warga Konoha yang mengatakan yang penting seiman, mau korupsi kayak bodoh amat, yang penting seiman. Nah itu yang mempengaruhi kenapa warga Konoha seperti itu. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang tersinggung ya. Sedikit saja kita kritik agamanya ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah gitu. Ya. Jadi menurut Franz Faison ya, penjajahan menggunakan kebudayaan juga mempengaruhi identitas dan nilai-nilai masyarakat yang dijajah. Ini sumbernya dari World's Head of the Earth ya, tahun 1961. Secara tidak langsung saya melihat Konoha itu ya, hanya Konoha ya. Sekarang kita budayanya sudah hilang kok, budaya toleransi sudah hilang. Sudah tergantikan dengan budaya intoleransi. Sudah hilang. Jadi arwah atau jiwa daripada warga Konoha itu yang dulu ya, sekarang sudah perlahan-lahan runtuh, berantakan. Karena apa? Karena kebodohan kita. Karena kita mau dijajah secara budaya, menggunakan budaya secara halus ya, nggak secara terang-terangan, nggak dipaksa, tapi secara halus menggunakan budaya. Ada berbagai cara ya, seperti misalnya menggunakan pakaian yang berbudaya dari asing ya,
budaya asing. Iya, itu juga secara tidak langsung mempengaruhi budaya Konoha. Jadi secara tidak langsung memutus hubungan kita dengan filosofi dari nenek moyang kita. Budaya itu punya filosofi, guys. Jangan salah. Contoh misalnya, kenapa di Konoha, mohon maaf ya, baju warga Konoha itu baju adat atau baju sehari-hari ya. Contoh misalnya, orang Batak itu dulu ya, sebelum agama Kristen masuk ke tanah Batak itu, mohon maaf ya, baju mereka itu sampai sini, ini terbuka ke atas. Ya, tapi warga Konoha kan sering ngata-ngatain, oh itu mas seperti zaman dulu, zaman baheula, zaman primitif dan sebagainya. Enggak. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ada alasan yang paling masuk akal, tapi kita tidak sadari. Apa itu? Karena sinar matahari. Jadi kita butuh yang namanya vitamin D dari sinar matahari. Makanya zaman dulu itu secara langsung nenek moyang kita itu mengetahui hal itu biar masuk ke tubuh kita. Ya, nggak percaya? Coba perhatikan bayi yang baru lahir. Biasanya dijemur, ya. Atau nenek yang sudah tua, mereka disarankan dokter untuk berjemur. Karena apa? Karena dari matahari itu ada vitamin, guys, vitamin D. Tapi saya melihat sekarang ini orang-orang tidak berpikir sejauh itu. Ya, kita hanya bisa ngata-ngatain nenek moyang kita itu pakaiannya nggak bagus dari mana? Dari Hong Kong. Itu ada filosofinya. Makanya saya mengatakan kita nggak bisa terputus hubungan kita dengan nenek moyang kita. Ada filosofinya itu. Dari mana nenek moyang kita tahu? Dari beberapa ribuan tahun yang lalu mereka mempelajari itu secara tidak langsung. Contoh lain misalnya, kenapa di Konoha itu rumah panggung? Ya, rumah panggung ya, biasanya dari papan. Terus ada tiangnya panjang ke bawah. Biasanya jarak 1 meter 2 meter itu ya, rumah panggung, tiangnya ke bawah nancep. Rata-rata rumah panggung warga Konoha itu dari Sabang sampai mereka gitu kan. Orang Batak juga seperti itu, punya rumah panggung. Orang Toraja, orang Jawa juga seperti itu, orang Sunda apalagi ya. Ada semacam space ya, dari lantai ke tanah. Kenapa dikasih space? Kenapa jadi rumah panggung? Apa alasannya? Karena menghindari nyamuk. Jadi nyamuk itu, kenapa sekarang banyak nyamuk di rumah kita? Karena tidak ada space dari tanah ke lantai, nggak ada jaraknya. Itulah alasannya kenapa nenek moyang kita itu menggunakan rumah panggung. Nggak percaya? Kalau lu punya rumah lantai 2, coba lu tidur di lantai 2, nggak bakal ada nyamuk. Hanya di lantai 1 yang ada nyamuk. Dari mana mereka belajar? Dari alam. Mohon maaf ya, simpanse atau monyet itu, kenapa mereka tidur di atas pohon? Apa alasannya? Karena menghindari nyamuk. Dan ini diperhatikan oleh nenek moyang kita zaman dulu, sehingga dibangunlah rumah panggung. Jadi ini adalah filosofi, gak ngasal-asal gitu. Makanya kita gak boleh terputus dari ajaran nenek moyang kita. Karena di situ banyak ajaran-ajaran filosofi dan lain sebagainya. Kemudian kenapa rumah warga Konoha itu menggunakan papan biasanya, atau tiang gitu, tiang yang banyak di rumah. Tidak seperti di Amerika. Di Amerika kan rumah papan itu tidak terlalu banyak tiang dan lain sebagainya. Apa alasannya? Kenapa di Konoha banyak tiangnya? Untuk menghindari gempa. Warga Konoha itu tahu bahwa di Konoha itu sering terjadi gempa. Ya, kalau terjadi gempa kan goyang gini nggak terjadi masalah ya, ya kan? Karena apa? Karena banyak tiangnya. Tapi kalau sekarang ini sudah beton ya, tidak seperti rumah zaman dulu ya, nggak seperti rumah Bali. Ya kalau ada gempa ya hancur semuanya, berantakan. Kenapa? Karena terbuat dari beton. Mau nggak mau kita harus menggunakan rumah dari beton. Itu yang namanya kebudayaan ya. Makanya saya mengatakan bahwa kita nggak boleh terputus dengan filosofi nenek moyang kita. Kemudian penjajahan melalui pendidikan ya. Penjajahan menggunakan pendidikan untuk mempengaruhi pemikiran dan nilai-nilai masyarakat ya. Ini saya ngambil sumber dari Black Skin White Mask ya, tahun 1952. Salah satu contoh misalnya, kenapa pendidikan di Konoha itu harus menggunakan sepatu hitam? Kenapa? Misalnya ada mengatakan keseragaman, disiplin. Apa hubungannya sepatu hitam dengan disiplin?
Setahu saya disiplin itu tidak tepat waktu ya. Mau sekolah jangan moral ya. Setahu saya disiplin itu tepat waktu, tidak terlambat, itu disiplin. Kalau menggunakan sepatu warna hitam itu apa itu bagian dari disiplin? Apakah kalau kita menggunakan sepatu warna coklat, warna merah, warna biru, SDM kita pengaruh? Enggak kan? Apakah kita karena menggunakan warna hitam kita jadi jenius seperti Albert Einstein? Enggak kan? Jadi kenapa kita menggunakan sepatu warna hitam? Kenapa warga Konoha menggunakan sepatu warna hitam? Ini bentuk daripada penjajahan kapitalisme. Karena kita sengaja didesain jadi pesuruh, jadi babu, jadi karyawan. Ya, karena di perusahaan itu kan komando hanya satu. Kalau lu pakai sepatu warna hitam ya warna hitam. Kalau lu pakai seragam kerjanya warna biru muda ya pakai warna biru muda. Jangan macem-macem. Kalau lu punya seragam warna coklat ya pakai yang coklat, jangan pakai warna pink. Ya kan? Kalau lu punya seragam warna kuning ya pakai warna kuning. Jadi ini bagian daripada teknik penjajahan tanpa kita sadari. Kemudian selain itu apalagi propaganda ya. Propaganda itu bagian daripada penjajahan. Ya. Propaganda yang aneh-aneh ya. Propaganda yang mengatakan bahwa ada semacam propaganda yang mengatakan bahwa anak yang baik itu adalah anak yang kalem, tidak suka bertanya, tidak ribet. Jadi ini kan semacam propaganda di dalam dunia pendidikan. Padahal enggak juga. Kalau kita terbiasa tidak bertanya di sekolah, apa yang dijelaskan guru, kita nggak ngerti, terus kita nggak mau tanya. Ini kan semacam propaganda kan? Ya, propaganda. Kemudian apalagi propaganda menggunakan agama juga ya. Hanya agama kita yang paling benar. Agama lain sesat dan sebagainya. Ini bagian daripada propaganda ya. Tapi hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Ya, orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik, mereka akan ngamuk-ngamuk kejang, kelonjotan berjamaah. Jadi ada banyak contoh ya penjajahan ya. Dan yang paling bikin ngeselin itu adalah penjajahan menggunakan koruptor. Di Konoha itu banyak banget yang namanya koruptor. Gila banget. Kita harus butuh pemimpin yang sedikit bertangan besi ya. Seperti siapa? Seperti Rei Konoha ya. Jangan ngimpi ya Rei Konoha. Hanya bercanda. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Rei Konoha, salam rasional.